Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa la yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Para pemirsa yang dimuliakanlah Allah Subhanahu wa taala, khususnya pada anak-anakku semua kelas 7, 8 dan kelas 9 yang masih mau mendengarkan kajian ini semuanya, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah dan yang menguasai segala alam ini, yang mana Allah telah memberikan hidayah, taufik serta inayahnya, bahkan kesempatan sehingga kita dapat berjumpa kembali dalam suatu kajian kitab Syair Alalah bersama-sama. Nah, tentunya kali ini saya mohon maaf karena 2 hari Sabtu dan Minggu saya libur, tidak vlog lagi, tidak kajian lagi, dikarenakan saya memberikan kesempatan anak-anak untuk istirahat sebentar, dan nanti disambung di hari Senin hari ini, yaitu untuk melanjutkan kajian kitab Al-A'la kembali. Yang 2 kalinya sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang tentunya kita nantikan apa yang menjadi syafaat beliau di yaumil qiyamah nanti. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita mengkaji syair atau bait yang ke 23 dan 24. Kalau biasa bacanya adalah ra'aitu ahaqqal haqqi haqqal muallimi wa aujabahu hifdzan ala kulli muslimin. Artinya artinya secara bebas seperti ini. Aku melihat lebih hak, lebih benar dari seseorang yang hak, yaitu haknya orang muallim, para guru, ya, orang yang mengajarkan, orang alim. Wa aujabahu, karena kewajiban seorang alim itu adalah hifdzan, menjaga ala kulli muslimin, setiap orang muslim, berarti menjaga akhlaknya, menjaga memberikan ilmu sehingga mereka bisa tahu, dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak beradab menjadi beradab, dari yang tak bermoral menjadi bermoral, misalkan seperti itu. Kemudian dilanjutkan pada saat yang ke-24, laqad haqqa ayyuda ilaika karamatan li ta'limi harfin wahidin alfu dirhamin. Sungguh haknya seorang alim, yaitu memberikan petunjuk, dan ilaihi, untuknya, untuk orang alim itu adalah karamatan dan kemuliaan. Li ta'limi harfin, untuk pengajarannya, yang diajarkan harfin wahidin, walaupun satu huruf, yaitu apa? Imbalannya itu alfu dirhamin, 1000 dirham untuk satu huruf yang diajarkan. Nah, apa sebenarnya makna yang tersirat di dalam syair ini? Ya, misalkan seorang guru meminta kita membayar dari yang diajarkannya satu huruf itu 1000 dirham misalkan. Atau kalau dirham, 1 dirham itu sudah berapa ya? Karena dirham itu ukuran emas atau perak gitu ya. Kalau perak itu ada 2 ya, dirham sama ya hitungan emas lah gitu. Kemudian tentu kita harus memberikannya, kewajiban kita sebagai seorang murid, karena ini menunjukkan sebuah kepantasan dan suatu hal yang wajar, karena begitu tingginya sebuah ilmu itu, begitu mahalnya ilmu itu.
yang diajarkan kepada kita. Bayangkan guru itu belajar dari kecil, misalkan sekolah, kuliah, mondok dengan menghabiskan banyak harta benda yang mungkin dijualnya untuk pendidikan lanjutnya. Nah, tentu pantas sekali kita memberikan imbalan 1 huruf 1 dirham, 1000 dirham itu. Tetapi ini adalah sebuah kiasan saja, dalam arti begitu mulianya sebuah ilmu, di mana ilmu inilah yang membedakan antara manusia dan binatang. Ilmu inilah yang membedakan antara manusia dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun ini adalah makna yang tersirat, ya. Tetapi di dalam syair yang kedua, laqad haqqa hayyuta ilaika rahmatan, haknya seorang mu'alim itu yang telah memberikan petunjuk, yaitu baginya adalah kemuliaan atau penghormatan. Jadi seorang guru itu tidak begitu memikirkan imbalan dari kalian dalam arti yang lebih daripada materi, namun yang lebih daripada materi adalah akhlak kalian terhadap guru, adab kalian terhadap guru. Itu adalah imbalan yang paling mulia, paling baik daripada sebuah hanya sekedar materi. Karena banyak sekali Anda temukan orang kaya sekolah, kemudian diberikan imbalan guru 1 juta, 1 miliar, mungkin 1 juta, tetapi dengan cara yang tidak adab dilempar uang tersebut, maka seorang guru itu tidak sakit hatinya, tidak suka. Maka bagi guru imbalan yang paling besar, imbalan yang paling tinggi adalah penghormatan seorang murid terhadap gurunya. Dalam arti penghormatan adalah adab, akhlak seorang pembelajar terhadap orang yang telah mengajarkan dia, yang mengajarkan walaupun hanya 1 huruf, sebagaimana Imam Ali pernah mengatakan, saya ini adalah seorang budak bagi orang yang telah mengajariku walaupun hanya 1 huruf. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal ini juga merupakan perintah daripada Nabiuna Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita, yang membawa kita dari alam gelap atau kebodohan menuju alam yang terang benderang, yaitu suatu keilmuan atau pengetahuan yang kita dapat mengetahui setelah adanya sahibus syariat Nabiuna Muhammad SAW. Apa yang disabdakan beliau memerintahkan pada umatnya terhadap pemuliaan terhadap orang alim, orang yang berilmu, orang yang telah mengajarkan kita. Nabiuna bersabda, akrimul ulama, muliakanlah para ulama, terutama yang mengajarkan kepada kita. Fa innahum indallahi, maka sesungguhnya para ulama itu indallahi, di hadapan Allah, kurama'u mukarramun, orang yang mulia di antara orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping situ al ulama warasatul anbiya, bahwa ulama itu adalah warisan dari para nabi. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya adalah hadis yang menggambarkan begitu mulianya seorang alim, begitu Allah memuliakan orang alim, sampai-sampai Nabi Yunus bersabda tentang keutamaan kita melihat orang alim. Sebagaimana sabda beliau, man nadhara ilal wajhil alimi nadratan fa fariha bi khalaqallahu ta'ala min tilkan nadrati malakan yastaghfir lahu ila yaumil qiyamah. Nah, inilah Nabi Yunus bersabda, barang siapa melihat wajah orang alim, orang yang memberikan kita ilmu, nadrotan, walaupun hanya sekilas gitu, sekilas penglihatan, fafariha, maka orang itu bahagia dengan senang hati, biar dengan melihat wajah orang alim tersebut, khalaqallahu, maka Allah menciptakan mintilkan nadrah, dari penglihatan ini tadi,
penglihatan orang terhadap gurunya, ya, malahkan satu malaikat yastaghfirullah yang ditugaskan untuk memohonkan ampun orang yang melihat tadi ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Bayangkan kita hanya sekedar melihat orang alim dengan rasa bahagia, dengan tawadhu, dengan rendah hati, ya, dengan luar biasa, itu menjadikan kita itu Allah, ya, Allah itu menciptakan malaikat untuk kita yang melihat wajah orang alim tersebut, guru kita. Itu malaikat yang senantiasa memohonkan ampunan orang yang melihat tadi kepada Allah Subhanahu wa taala ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Itu adalah sungguh kemuliaan, ya. Dan sabda lagi satu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ama aliman faqad akramani. Barang siapa yang memuliakan guru, memuliakan orang alim, faqad akramani, maka sungguh dia telah memuliakan, dalam arti memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man akramani, dan barang siapa itu memuliakanku, berarti Nabi Muhammad, ya, memuliakan Nabi Muhammad, faqad akramallah, sungguh dia telah memuliakan apa? Allah Subhanahu wa taala. Wa man akramallah, dan barang siapa memuliakan Allah, fa ma'wahul jannah, maka tempat orang tadi yang memuliakan Allah melalui memuliakan guru, memuliakan Rasul, memuliakan Allah tadi, maka tempat yang layak, ya, bagi orang tadi yaitu apa? Al jannatu, surga. Maka ini adalah balasan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang memuliakan para guru, memuliakan para ulama. Demikian, dan kajian hari ini bermanfaat, dan ingat bahwa kesuksesan kita tidak luput dari perjuangan seorang guru. Keaktifan kita atau kesuksesan kita, ya, kesuksesan keberhasilan kita itu juga dari sosok pengorbanan guru yang telah mengajarkan kita. Sekian daripada saya, mudah-mudahan bermanfaat, dan ada kata yang salah saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya kira wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.